Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mengapa Anak-anak dan Mengapa Komunikasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Next. Yang pertama itu ada Ana Nabila, yang kedua ada Kurnia Safitri, saya sendiri, yang ketiga ada Nadifa Salsabila, yang keempat ada Catherine Sophia, yang kelima ada Octavia Nurul, yang keenam ada Gabrielia Sarah, yang ketujuh ada Mulat Rizky, yang kedelapan ada Nisa Puspita. Next. Pendahuluan. Anak-anak adalah modal sosial utama dari setiap masyarakat yang peduli dengan perubahan untuk hari ini dan masa depan bagi masyarakat. Anak-anak juga adalah manusia seutuhnya yang berhak mendapatkan yang terbaik yang dapat diberikan kehidupan di setiap tahap perkembangan mereka. Maka dari itu, anak-anak memiliki hak-hak yang harus dilakukan termasuk berkomunikasi. Komunikasi adalah hal yang penting dalam kehidupan. Komunikasi memberikan suara kepada setiap anak. Media dalam berkomunikasi juga beragam. Media adalah saluran komunikasi. Proses globalisasi mempengaruhi media komunikasi yang dipakai. Next, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Anak adalah manusia sepenuhnya dengan haknya sendiri. Anak-anak dan remaja menempati waktu yang sangat unik dalam siklus manusia yang membutuhkan perhatian khusus kita serta sumber daya dan investasi terbaik kita. Mereka adalah model sosial utama dari setiap masyarakat yang peduli dengan perubahan untuk hari ini dan masa depan yang lebih baik dan para anggotanya. Pendidikan mereka menjanjikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. Sosialisasi positif mereka. Konflik dapat membantu mengelola bentrokan sosial, kesehatan, dan nutrisi yang baik dapat meningkatkan umur panjang, menurunkan biaya sosial, dan menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik dan kesejahteraan psikologis. Mereka menjanjikan masyarakat yang lebih tangguh dan kaya budaya. Anak-anak dan remaja bagaimanapun bukanlah kelompok yang homogen. Pada awalnya milenium ketiga, anak-anak dibesarkan dalam berbagai tatanan sosial yang sangat beragam, menghadapi tantangan yang sangat berbeda dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang lain harus menghadapi situasi dan bencana yang tak terbayangkan, serta kehidupan sehari-hari yang sangat sulit. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dari penjelasan lembaga CRC, ia menjelaskan bahwa hak anak mencakup berbagai hak komunikasi, hak untuk didengar dan dianggap serius, untuk kebebasan berbicara dan informasi, untuk menjaga privasi, untuk mengembangkan identitas budaya, dan bangga dengan warisan dan kepercayaan seseorang. Upaya komunikasi perlu menghormati privasi dan martabat anak-anak, serta menumbuhkan harga diri dan kepercayaan diri mereka. Kita perlu sepenuhnya mengenali anak-anak di setiap tahap perkembangan mereka. Mereka memiliki kebutuhan dan keterampilan yang unik, serta suara pribadi yang pantas untuk didengarkan. Informasi perlu disesuaikan untuk audiens anak tertentu dengan menyertakan kebutuhan, perspektif, dan sudut pandang mereka untuk menghubungkan dengan cara yang efektif dan bermanfaat. Anak-anak bereaksi, berpikir, merasakan, dan menciptakan makna mereka sendiri melalui media seperti menonton televisi dan mendengarkan cerita
dalam berbagai keadaan pribadi, sosial, dan budaya yang bisa mempengaruhi apa yang mereka dapatkan dari pengalaman tersebut. Kita tidak boleh berasumsi bahwa apa yang kita butuhkan dan ambil dari media sama dengan apa yang akan diperoleh dari anak-anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, lingkungan media yang beragam anak-anak. Anak-anak juga berbeda dalam akses yang mereka miliki ke berbagai bentuk media, seperti buku dan majalah, radio, televisi, komputer internet, pemutar musik, dan telepon genggam. Di beberapa wilayah yang terkena dampak perang dan bencana, anak-anak mungkin tidak memiliki akses ke media manapun. Bukan akses ke ponsel atau internet yang akan memberi anak-anak kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, tetapi penggunaan yang dapat mereka buat dari media ini dan sifat koneksi yang mereka bina. Ini bukan hanya soal mengembangkan pertunjukan boneka untuk anak-anak, tetapi memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan perkembangan dan budaya, serta menjadi katalisator untuk perubahan positif. Ada kebutuhan untuk mengembangkan cara-cara kreatif untuk konten ke dalam situasi yang kurang menguntungkan dan secara efektif menjangkau anak-anak yang mungkin ditolak aksesnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, efektivitas metode bermain peran atau role play untuk meningkatkan keterampilan komunikasi pada anak. Beberapa anak yang tidak dapat menyesuaikan dengan teman-temannya akan sering diejek, dimusuhi, tidak diajak bermain dengan teman-temannya, dan akhirnya akan mengalami stres. Bahwa ada beberapa keterampilan krusial yang akan dibutuhkan anak selama perjalanan pendidikannya, mulai dari sekolah dasar dan seterusnya. Di antaranya, keterampilan menyimak dan mendengar, keterampilan akademik, keterampilan bekerja secara mandiri dan secara kelompok, serta keterampilan berkomunikasi. Salah satu metode untuk membantu keterampilan komunikasi yang ingin diteliti menggunakan metode role play atau bermain peran. Aspek-aspek keterampilan komunikasi Santrok membagi keterampilan komunikasi ke dalam 3 aspek utama, yaitu keterampilan berbicara mencakup keterampilan berbicara di depan kelas dan berbicara dengan teman-temannya menggunakan gaya komunikasi yang tidak menimbulkan kesan menghakimi lawan bicara dan bersikap asertif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak internet pada anak. Yang pertama ada dampak positif. Pada anak usia prasekolah, kecanggihan dan kemudahan operasional teknologi menawarkan kemudahan dan variasi dalam proses perkembangan anak dalam mempelajari berbagai hal. Nah, dengan teknologi dapat memungkinkan untuk menghadirkan stimulus suara dan visual di saat bersamaan, membuat anak mampu mempelajari sesuatu dan satu waktu. Nah, yang kedua, pada anak usia sekolah. Keberadaan media digital dapat mempermudah kegiatan belajar dan dapat menghilangkan kepenatan anak setelah proses pembelajaran di sekolah seperti bermain game dan menonton video lucu. Nah, di sini bukan hanya dampak positif aja, tetapi juga ada dampak negatifnya. Yang pertama dari dampak kesehatan, contohnya seperti obesitas, kecanduan, dan insomnia. Nah, yang kedua itu dari dampak pesan digital, seperti kebiasaan membaca digital, membuat anak memiliki ketahanan membaca yang minimal. Anak akan terbiasa cepat puas dan informasi dan pengetahuan yang didapat dengan tidak melakukan penelusuran yang mendalam. Seperti mereka mudah percaya hoax. Nah, yang terakhir dampak psikologis dan sosial seperti paparan gawai dan internet juga menyebabkan anak menjadi malas bergerak atau magar, kemampuan bersosialisasinya menurun, dan sulit berkonsentrasi pada pelajaran sekolah. Beberapa tindakan yang diperlukan orang tua dalam mengasuh anak berhadapan dengan media digital, yaitu yang pertama, mendampingi anak mengakses gawai,
Terus yang kedua, menyeleksi konten yang sesuai untuk anak. Yang ketiga, memahami informasi yang disediakan oleh media digital. Yang keempat, menganalisis konten digital. Yang kelima, memverifikasi media digital. 6, mengevaluasi konten media digital. Ketujuh, mendistribusikan konten media. Yang ke-8, memproduksi konten positif dan produktif. Yang ke-9, berpartisipasi dalam kegiatan produktif terkait media digital, dan yang terakhir berkolaborasi menciptakan konten digital. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Panduan praktis untuk pengasuh digital berdasarkan usia. Usia 0 sampai 2 tahun. Yang pertama, hindarkan pemaparan layar pada mata anak. Yang kedua, alihkan perhatian anak pada mainan yang merangsang gerak fisik dan panca indera. Lalu usia 3 sampai 6 tahun. Yang pertama, perhatikan sikap tubuh saat mengakses gawai. Posisi mata sejajar, tidak membungkuk, di tempat terang, suara pelan. Yang kedua, pemaparan layar secara terbatas maksimal 2 jam per hari. Yang ketiga, konteks harus bersifat ringan, hindari konteks sedih atau konflik. Yang terakhir, selalu dampingi anak ketika mengawasi gawai. Usia 7 sampai 11 tahun, berikan aturan akses gawai yang ketat, hiburan dan belajar. Yang kedua, ajarkan soal konsep privasi dan informasi privat seperti alamat, nomor telepon, penyakit, dan ruang privat. Yang ketiga, perhatikan penampilan tubuh di media. Yang terakhir, belajar merawat gawai dengan bersih, mengisi baterai, menyimpan di tempat aman. Usia 11 tahun ke atas. Yang pertama, berikan penekanan fungsi media digital untuk aktivitas. Yang kedua, ajarkan mereka menggunakan media digital untuk partisipasi sosial yang produktif. Yang terakhir, ajarkan cara membentuk kepribadian di dunia digital yang bermanfaat untuk kehidupan pribadi dan profesional di masa depan. Next. Penutupan, anak-anak adalah manusia seutuhnya yang berhak mendapatkan yang terbaik dan dapat diberikan kehidupan di setiap tahap perkembangan mereka. Anak harus menghadapi situasi dan bencana yang tak terbayangkan, serta kehidupan sehari-hari yang sangat sulit. Maka dari itu, anak-anak memiliki hak-hak yang harus dilakukan, termasuk hak berkomunikasi. Media adalah saluran komunikasi zaman sekarang. Semua hal dipengaruhi oleh proses globalisasi. Globalisasi mempercepat cara berkomunikasi serta membuka akses dalam berkomunikasi. Maraknya penggunaan internet, khususnya pada anak usia dini dan remaja, perlu mendapatkan perhatian serius karena tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan menimbulkan pula dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sekian presentasi dari kami. Ada salahnya, jika ada salah penyampaian, kami kritik dan saran dari kalian. Mohon maaf atas nama Sarah tidak bisa ikut presentasi karena sedang kendala acara untuk Natal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.